Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Titin Juliantini. Kali ini sedang berbagi aksi nyata topik 3, yaitu merumuskan ATP dan TP. Bapak Ibu guru, dalam kurikulum merdeka, kita kali ini mengenal yang namanya capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Dan apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase pondasi pada PAUD. Dan apakah alur tujuan pembelajaran atau ATP itu? ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dalam suatu fase. Adapun tujuan pembelajaran adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru, karena saya mengajar bahasa Inggris, berikut akan saya sampaikan contoh capaian pembelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu guru, karena saya mengajar bahasa Inggris di SMP, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran bahasa Inggris fase D. Pada akhir fase D, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Peserta didik dapat menggunakan berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus berupa pesan singkat dan iklan, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan atau perasaan. Pemahaman mereka terhadap teks tulisan semakin berkembang dan keterampilan inferensi mulai tampak ketika memahami informasi tersirat. Mereka memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris yang terstruktur dengan kosakata yang lebih beragam. Mereka memahami tujuan dan pemirsa ketika memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris. Pada fase D bahasa Inggris ada 3 elemen. Elemen menyimak berbicara, elemen membaca memirsa, dan elemen menulis mempresentasikan. Nah, di sini saya akan memilih elemen membaca memirsa. Pada tahapan ini, peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks digital ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif.
mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Selanjutnya, dari capaian pembelajaran dirumuskan alur tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya dibuatlah tujuan pembelajaran. Pada video ini saya akan memberikan contoh tujuan pembelajaran membaca atau memirsa teks interaktif menanyakan dan memberi informasi terkait jumlah benda dan orang. Sedangkan materi pembelajarannya adalah ungkapan-ungkapan yang menanyakan informasi jumlah dengan menggunakan how many. Ungkapan memberikan informasi jumlah menggunakan there is atau there are diikuti oleh quantifier dengan kosakata terkait dengan benda-benda yang ada di sekitar, buah, orang, dan binatang dalam bahasa Inggris. Sedangkan alat dan media yang digunakan adalah spidol, papan tulis, dan kartu kuartet. Berikut ini akan saya sampaikan langkah-langkah pembelajarannya. Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan aktivitas sebagai berikut: mengajak siswa berdoa, mengecek kehadiran siswa, menanyakan kesiapan belajar, memotivasi siswa, menanyakan materi sebelumnya, dan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan inti, guru dan murid melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait dengan jumlah benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, guru memberikan penjelasan terkait penggunaan kata how many untuk menanyakan dan there is atau there are untuk memberikan informasi. Yang ketiga, murid memperagakan penggunaan kata tanya how many dan ungkapan there is atau there are untuk menjawab pertanyaan terkait dengan jumlah suatu benda. Yang keempat, murid dibuat menjadi kelompok dengan anggota 4 sampai dengan 5 murid. Dan selanjutnya yang kelima, murid bermain kartu kuartet. Dalam aktivitas ini, murid melakukan kegiatan bermain kartu kuartet bersama dengan teman-temannya, di mana kartu kuartet ini terdiri dari beberapa seri, yang satu serinya terdapat 4 gambar yang berisi tentang benda, orang maupun binatang dengan jumlah yang berbeda. Murid mengumpulkan kartu siap serinya dengan cara menanyakan berdasarkan tema. Misalkan tentang star fruit, dia akan menanyakan how many star fruits are there, dan temannya yang memiliki seri itu dia akan mengatakan bahwa dia memiliki. Selanjutnya, murid yang menanyakan tentang how many star fruits akan menebak kartu yang ada pada temannya itu dengan menebak, misalkan there is a star fruits. Nah, kalau benar, temannya itu akan memberikan kartunya yang bertuliskan dan bergambarkan there is a star fruits. There is a pineapple. Bapak Ibu guru sahabat, asesmen yang saya lakukan di sini adalah
diberikan beberapa gambar tentang orang, benda, dan binatang. Murid diminta membuat teks interaktif sederhana, meminta dan memberi informasi tentang jumlah. Berikut ini adalah contoh assessment. Diberikan gambar bunga, murid diminta membuat pertanyaan, how many flowers are there? Dan membuat jawaban dengan ungkapan, there are 4 flowers. Bapak Ibu guru hebat, pada bagian penutup, guru dan siswa melakukan refleksi, dilanjutkan dengan penguatan oleh guru dan penugasan, dan selanjutnya guru menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang. Demikianlah tadi aksi nyata topik 3 tentang capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran untuk fase D mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, kami mohon untuk memberikan umpan baliknya pada kolom komentar video ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Jelaskan alasannya. Yang kedua, apakah strategi bisa diterapkan? Jelaskan alasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Salam Merdeka Belajar.